Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Jangan berbuat baik untuk manusia. Betul? Jadi sakit, jadi capek, jadi lelah ketika kebaikan kita disalahartikan oleh orang yang berbuat baik untuk kita hadirkan itu. Kita tuh berbuat baik untuk siapa? Allah. Berbuat baik bukan untuk dipuji, berbuat baik juga bukan untuk dicaci maki. Mana yang paling penting? Pujian atau cacian? Bagi orang beriman, dua-duanya sama saja. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Al-A'raf ayat 56. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Rahmat Allah itu sangat dekat bagi orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat hasan ihsan, orang-orang yang berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berbuat baik sesuai dengan aturannya Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang seperti ini. Maka kalau ditanyakan, apakah berbuat baik itu akan membuat ketenangan di dalam hati? Betul. Kenapa? Karena orang-orang yang dipanggil masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang sudah tenang hatinya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yang dipanggil tuh nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Kenapa dia bisa tenang? Karena kebaikannya banyak. Kenapa dia bisa tenang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena masuk kubur ketika dihisab nanti, dihitung nanti, ternyata lebih banyak amal solehnya dibandingkan keburukannya. Sebelum masuk kuburan, sebelum dicabut nyawanya, dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia menjadi orang yang tenang karena dia menghadapi ujian dengan jawaban yang sudah dia persiapkan. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Tuhan mereka dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Segala kebaikan yang dilakukannya adalah bentuk penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin dipuji manusia, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan manusia, tapi benar-benar dia berbuat baik karena dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana jikalau ada kasus kita berbuat baik tapi kebaikannya itu dimanfaatkan oleh orang lain? Bukankah Nabi SAW pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi kalau udah dimanfaatin sama orang lain, berarti sudah bermanfaat orang tersebut. Dia punya manfaat yang banyak bagi orang lain, sebagaimana sebatang pohon yang dia punya manfaat yang banyak. Pohon kelapa, mulai dari minyaknya, mulai dari batangnya, mulai daripada daunnya, buahnya, semuanya bermanfaat bagi orang lain. Dimanfaatin oleh orang lain yang jelas ketika dia sudah niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan orang lain memanfaatkan, maka itu adalah urusan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pernah mendengar bagaimana Imam Syafi'i, bagaimana ulama-ulama terdahulu dimanfaatkan oleh orang lain, tapi mereka begitu tenang hatinya. Kenapa? Karena kata Al-Quran, alam nashrah laka sadrak, lapang dada. Lapang dada itulah yang membuat orang menjadi tenang. Apapun yang terjadi dari kebaikan kita, ya sudah. Orang menyalahartikan, orang menghina, orang mencaci maki, nggak usah terlalu dipikirkan oleh kita. Yang kita pikirkan adalah Allah melihat kita atau tidak. Betul? Lihat penilaian Allah, lihat rahmat Allah, lihat kasih sayang Allah, dan yakinlah, kita percaya, faman ya'mal mithqala dzarratin
khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji dzarrah, orang melihat, orang tidak melihat, banyak, sedikit, terbuka, tersembunyi, yakin setiap kebaikan Allah akan balas. Dan ingat sebaliknya, barang siapa yang berbuat keburukan, disembunyikan, dirahasiakan, orang nggak tahu, Allah tahu atau tidak? Maka setiap keburukan pasti balasannya adalah keburukan. Jangan pernah berhenti berbuat baik agar kita mendapatkan balasan dari Allah yang maha baik. Dan kita percaya yang paling penting dari kebaikan itu apa? Keberlanjutannya, istiqomahnya. Maka al-istiqomatu khairun min alfil karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Wih, Masya Allah, tepuk tangan dong Bu. Tuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa manusia dalam kerugian yang nyata kecuali bagi mereka yang beriman, beramal soleh, saling mengingatkan, berwasiat kepada kebenaran dan berwasiat dalam kesabaran. Berarti saling mengingatkan itu adalah tugasnya orang beriman yang tidak mau merugi. Berarti tugas mengingatkan adalah tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Entah orang itu mau mendengarnya, entah orang itu mau merubah, atau malah orang tersebut tidak senang dengan diingatkan. Sebagaimana baginda Nabi SAW, tidak ada perjalanan dakwah yang mulus. Nabi SAW ketika ingin mengingatkan warga ataupun masyarakat yang ada di Taif, apa yang didapatkan Nabi SAW? Bukan hanya tidak didengarkan, tapi malah dilempari sampai Nabi berdarah. Sehingga Nabi SAW ditawarkan dan Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Setelah terjadinya perang Uhud, setelah terjadinya peperangan yang sangat besar, datang lagi para sahabat, ya Rasulullah, udahlah doain aja mereka. Udah diingetin gak mau denger-denger mereka malah melukaimu ya Rasulullah, engkau terluka. Tapi apa kata Nabi SAW? Ya Allah, berikan petunjuk kepada mereka karena mereka tidak mengetahui. Berarti kebaikan yang kita lakukan, nasihat yang kita berikan kepada orang lain bukan untuk merubah dia menjadi lebih baik, tapi membuat kita baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Oke Ustaz Syam. Maka dia dapat pahala yang sempurna. Bahkan itu lebih baik. Berniat boleh, tapi niat yang masuk kategori kemampuan, karena ada juga bahayanya. Panjang angan-angan, nyusahin diri, stres. Lebih bagus berniatlah yang kira-kira kita mampu melakukannya. Ya, insya Allah nanti kalau saya mati dikuburkan di taman makan pahlawan. Itu ndak mungkin itu. Anda bukan pahlawan. Iya. Ngerepotin ahli waris. Berniat boleh aja. Saya berniat mau masuk di dalam Ka'bah. Oh, Masya Allah. Itu belum tentu. Memang susah itu. Pejabat. Iya, makanya. Jadi selamat Bu. Iya. Ibu dapat pahala. Iya. Jadi nggak dapat duit ya Bu ya, dapat pahala aja ya Bu. Iya, makasih banyak Ibu. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.